Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai informasi terupdate tentang B-Network hari ini. Di sini ada informasi yang sangat mantap sekali berkaitan dengan B-Network yang akan open minded ya, atau akan listing. Dan di sini langsung informasi dikutip oleh Binus Media beberapa waktu yang lalu, memberikan informasi sebagai berikut ini ya. B-Network popularitasnya terus berlanjut, dan mainnet resmi diperkirakan akan dibuka pada akhir tahun 2022 ya. Kemudian di sini juga apakah Anda benar-benar mengerti project B-Network ya rekan-rekan, dan di sini ada link yang menuju ke dalam website ya yang akan menjelaskan tentang open mainnet daripada project B-Network ini rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan di sini akan saya bahas mengenai website ini tentang jaringan B-Network yang akan segera open mainnet ya pada akhir tahun 2022. Menurut artikel ini ya, dan di sini baru-baru ini sejak peluncuran KYC, popularitas konstruksi ekologis B juga sangat tinggi. Komunitas besar di seluruh dunia telah menyelenggarakan kegiatan ekologi dan konsensus offline. Kita sering mengatakan bahwa blockchain berfokus pada konsensus dan popularitas ya. Ketika semua orang membicarakan hal yang sama, itu benar-benar jauh dari kesuksesan ya rekan-rekan. Nah, artinya di sini ketika semua orang membicarakan hal yang sama, itu benar-benar tidak jauh dari kesuksesan. Artinya di sini popularitas daripada B-Network yang ada di seluruh dunia ya, yang dibicarakan ramai di seluruh dunia ya melalui akun media sosial, baik itu di dalam Twitter, Facebook, ataupun di akun YouTube dan lain-lain ya, tentang proyek cryptocurrency B-Network yang saat ini sudah menempati urutan pertama ya untuk proyek mining dengan menggunakan ponsel saja atau dengan menggunakan smartphone ya, dan tanpa mengeluarkan mata uang fiat ya. B-Network menjadi aplikasi mining nomor 1 di dunia rekan-rekan, dan di sini sangat dinanti-nantikan tentang open mainnet dan listingnya ya. Maka dari itu di sini sangat jos gandos sekali ya tentang informasi seputar B-Network yang akan open mainnet. Dan di sini menurut informasi ini memang apakah akan terjadi pada akhir tahun ini ya. Kemudian di sini menurut informasi memang sejak peluncuran KYC, artinya sejak pionir-pionir yang sudah lolos KYC ya, dan sampai saat ini mungkin sudah berjumlah sekitar 10% dari total komunitas B-Network ya yang sudah melakukan KYC rekan-rekan. Kemudian di sini komunitasnya terus menyebar ke seluruh dunia ya dengan sangat cepat sekali. Kemudian seperti yang kita tahu, Bitcoin adalah instrumen keuangan pertama di dunia yang diterbitkan tanpa sentralisasi. Kemunculannya telah menimbulkan reaksi berantai di seluruh bisnis dan keuangan, dan terus menimbulkan konflik dan perdebatan dari semua lapisan masyarakat. Rekan-rekan, di sini juga artikel ini mengutip atau membandingkan B-Network dengan project Bitcoin ya, yang sudah sama-sama kita ketahui secara bersama-sama. Untuk B-Network maupun Bitcoin ya, ini adalah instrumen keuangan pertama yang ada di dunia rekan-rekan, yang diterbitkan tanpa sentralisasi ya. Artinya di sini tanpa campur tangan bank sentral atau tanpa campur tangan suatu otoritas atau pemerintahan ya. Dan di sini kemunculannya telah menimbulkan reaksi beragam dari seluruh dunia rekan-rekan. Ada yang pro dan ada yang kontra ya tentang cryptocurrency Bitcoin ini. Dan sampai saat ini sudah menjadi cryptocurrency nomor 1 di dunia ya untuk Bitcoin. Kemudian nanti B-Network juga akan menyusulnya ya rekan-rekan. Kita tunggu saja ya. Ya rekan-rekan, di sini saya lanjutkan lagi ya. Saat ini ada lebih dari 9.000 cryptocurrency di blockchain nyata. Hanya ada puluhan atau ratusan mata uang digital nyata. Dengan inovasi teknologi, masyarakat terus maju dan berkembang. Mereka semua mencoba mengubah cara kerja yang ada, dan Pi kebetulan salah satunya. Wah, ini sangat jos gandos sekali ya. Jadi menurut informasi di sini diberitakan B-Network merupakan salah satu inovasi teknologi yang terus maju dan berkembang ya. Nah, ini sangat mantap sekali tentang project daripada cryptocurrency B-Network ini ya rekan-rekan. Untuk memahami motivasi di balik B-Network, pertama-tama kita perlu memahami apa itu pergerakan kripto. Padahal kita tahu dari meringkas di sungai panjang sejarah.
Hal-hal baru seringkali perlu mengalami revolusi yang hening ya, atau bekerja dalam senyap ya rekan-rekan. Inti dari enskripsi angka sebenarnya adalah untuk menyederhanakan cara orang menggunakan uang mereka. Transisi dari sentralisasi ke desentralisasi agak mirip dengan sentralisasi kekuasaan dan kemudian mengembalikan kekuasaan kepada rakyat ya. Artinya di sini akan bergeser ya teman-teman, dari mungkin sistem kapitalis ya, atau kekayaan yang bertumpu pada beberapa golongan atau beberapa orang saja, nanti akan bergeser ke menyeluruh ya, atau menyebar ya, atau bersifat terdesentralisasi rekan-rekan. Nah, mungkin itu konsep yang bisa dipahami dengan mudah ya. Kemudian cryptocurrency bekerja di jaringan terdesentralisasi, di mana siapapun dapat berpartisipasi dari mana saja di dunia ya. Pada akhirnya tidak seorang pun dan tidak ada lembaga yang dapat memanipulasi dan menghentikannya. Ini adalah kecanggihan daripada teknologi blockchain yang memiliki sifat atau karakteristik terdesentralisasi rekan-rekan. Jadi tidak ada otoritas atau negara atau apapun itu yang bisa mengontrolnya ya. Tapi semua orang bisa untuk mengaksesnya ya, kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Nah, maka dari itu ini sangat mantap sekali tentang Project Pi Network ini dengan teknologi blockchain-nya. Oke rekan-rekan, di sini saya mencoba melanjutkan lagi. Bitcoin dan Ethereum paling populer telah berjalan dengan baik sejak dimulainya kripto. Namun penambangan mereka atau proses percetakan koin baru atau proses miningnya ya, sebagian besar terpusat karena metode penambangannya yang mahal dan hip modal. Itu hanya akan memusatkan mereka di tangan kelompok kecil orang kaya. Ini bertentangan dengan prinsip yang mereka mulai dari situ pi masuk. Nah, ini sekali lagi rekan-rekan, salah satu alasan mengapa Pi Network itu ada ya, dan sudah saya bahas berkali-kali berulang-ulang tentang Project Pi Network yang didirikan atau diperakasai oleh Dr. Nicholas Kokalis dan Kortem ya, tentang visi dan misi Pi Network itu ya, yang mana di sini visi dan misinya bisa menjadikan orang biasa menjadi orang yang bernilai ya, dengan ketika rekan-rekan memiliki koin Pi itu rekan-rekan. Karena di sini seperti yang kita ketahui, untuk mining daripada project cryptocurrency seperti ketika kita mining Bitcoin dan mining Ethereum ya, itu modal untuk miningnya sendiri sudah mahal rekan-rekan. Jadi yang bisa mining dan bisa menikmati hasilnya adalah orang-orang kelas atas atau orang-orang yang sudah memiliki modal yang banyak ya. Sedangkan para orang-orang kecil atau ya itu tadi rekan-rekan, orang-orang yang bermodal minim hanya bisa bermain lewat airdrop itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, dan hasilnya pun juga receh ya rekan-rekan. Jadi berbeda dengan segelintir orang yang mining secara besar-besaran dengan alat yang mahal ya. Kemudian di sini Pi Network ada atau hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut, kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Maka dari itu Pi Network booming ya. Nah, karena di sini proyeknya sudah sangat jelas sekali rekan-rekan. Kemudian tujuan Pi Network, nah ini untuk mewujudkan niat visi. Rekan-rekan saya ulangi ya, tujuan Pi Network adalah untuk mewujudkan niat dan visi awal Bitcoin dan Ethereum. Ia berharap dapat memungkinkan lebih banyak orang biasa untuk memiliki dan menggunakan mata uang digital melalui cara penambangan yang sangat mudah. Nah, ini sudah saya bahas ya rekan-rekan. Jadi apa yang saya utarakan sejalan dengan yang di sini ya. Ini sangat jelas sekali ya. Maka dari itu Pi Network ditambang secara gratis dari ponsel. Nah, ini informasinya sudah sejalan dengan apa yang saya sampaikan rekan-rekan. Jadi di sini sangat mantap sekali tentang Project Pi Network ini ya. Rekan-rekan, di sini saya lanjutkan lagi ya. Nah, untuk rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa silahkan diklik tombol subscribe-nya ya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan informasi-informasi seputar Pi Network dan cryptocurrency yang lainnya ya. Nah, rekan-rekan, di sini saya lanjutkan lagi ya. Keuntungan Pi adalah tidak hanya tercermin dari atau dalam kecepatan pembayaran, tetapi juga dalam teknologi yang mendasarinya. Kemudian faktanya tim pendiri atau core team ya ingin menjadikan Pi Network atau ingin menjadikan Pi Network ini ya menjadi platform kontrak pintar atau smart kontrak ya, seperti Ethereum,
Setelah keinginan itu terpenuhi, maka Bi akan bersaing dengan cryptocurrency yang paling mainstream di dunia. Tentu saja keinginan ini akan segera terwujud dalam situasi saat ini secara keseluruhan. Oke rekan-rekan, target daripada core team ya, ingin menjadikan Pi Network. Nah, ini memiliki sistem platform kontrak pintar atau smart kontrak ya, seperti Ethereum. Kemudian setelah itu berhasil, maka akan berlanjut bersaing dengan cryptocurrency yang populer, yaitu Bitcoin ya, kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Jadi memang harus ada step by stepnya ya, atau strateginya ya. Kemudian saat ini Pi tidak terdaftar di bursa manapun. Kali ini karena proyek tersebut dalam fase mainnet tertutup. Namun setelah masa transisi selesai, ia akan bertransformasi total dan menjadi sayang ya, atau persaingan pasar modal sama seperti Bitcoin di masa lalu ya rekan-rekan. Jadi di sini memang untuk saat ini Pi Network masih belum listing ya. Kemudian nanti setelah listing, Pi Network akan bersaing dengan cryptocurrency yang lain yang terdaftar di bursa-bursa atau di dalam exchanger ya, seperti dalam Binance ya. Dan Pi Network akan bersaing dengan Bitcoin dan lain-lain ya rekan-rekan di dalam bursa itu ya. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Nah, ini sangat mantap sekali ya, tentang informasi-informasi seputar cryptocurrency terkhusus mengenai Pi Network dan juga mengenai Pi Network yang akan segera melakukan listing atau open mainnet ya. Oke rekan-rekan, dan di sini saya lanjutkan ya untuk informasi yang lebih utuh. Menurut berita yang relevan, jaringan Pi kemungkinan akan mengantar jaringan utama resmi pada akhir tahun ini setelah mainnet ditayangkan. Ia akan berinteraksi dengan semua cryptocurrency dan blockchain dengan komunitas yang tersebar paling luas di dunia. Populasi penggunaan yang besar dan aplikasi ekologi yang kaya, visi Bitcoin telah terwujud satu persatu. Nah, ini ada informasi dari kesimpulan di atas tadi ya rekan-rekan. Jadi menurut berita yang relevan, Pi Network ini kemungkinan akan mengantarkan jaringan utama resmi pada akhir tahun ini ya, atau akan melakukan open mainnet pada akhir tahun ini rekan-rekan. Walaupun seperti itu ya. Oke rekan-rekan, semoga saja informasi ini benar dan valid ya, dan kita tunggu saja sampai akhir tahun ini. Semoga Pi Network bisa segera listing atau open mainnet ya. Nah, oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya. Jika rekan-rekan suka, silahkan klik tombol like-nya. Jika rekan-rekan memiliki pendapat, silahkan tulis dalam kolom komentar, dan jangan lupa di klik subscribe-nya. Terima kasih.